Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Emilia Hidayah dan Gigi Haria akan mempresentasikan tugas tentang fenomena hijabers. Presentasi pertama akan disampaikan oleh Saudari Cici Haria. Jadi ada latar belakang. Postfeminisme merupakan seperangkat ideologi, strategi, dan praktik yang menyusun wacana feminis liberal seperti kebebasan, pilihan, dan kemandirian, dan menggabungkan ke dalam beragam media dan partisipasi pengikutnya. Ciri utama dari postfeminisme adalah adanya penekanan pada individualisme, pilihan badan, resistensi untuk mengintegrasi ketidaksetaraan gender struktural dan fokus baru pada tubuh wanita sebagai tempat pembebasan. Salah satu contohnya yaitu wanita muslimah yang berhijab atau disebut dengan hijabers. Selanjutnya akan dilanjutkan. Fenomena hijabers. Hijabers berasal dari kata hijab dan earth. Hijab adalah bahasa yang berasal dari bahasa Arab yang artinya penutup atau penghalang yang juga bisa dimaknakan sebagai tudung atau penutup kepala. Sedangkan es adalah kata yang merujuk pada perkumpulan atau bentuk suatu komunitas dan kelompok tertentu. Nah, adanya komunitas hijabers ini yang memiliki tren dan gaya berbusana tersendiri mampu merubah image bahwa orang yang berhijab yang tadinya terkesan kuno, kolot, dan dapat menjadi terlihat cantik, modern, tadi dengan cara pemakaian hijab yang beraneka ragam, bentuk, dan motif tanpa mengesampingkan tujuan utama hijab yaitu untuk menutup aurat yang sesuai dengan aturan Islam atau Muslim. Saat ini, para hijabers atau sebutan bagi perempuan yang hijab dapat berekspresi dengan menutup bagian kepala, kemudian masukkan sisa kain ke dalam baju dan dipadu dengan pakaian dress body sehingga terlihat lebih praktis. Hijab di sini di kalangan remaja atau perempuan biasa disebut dengan jilbab modis. Lalu yang kedua adalah fenomena hijabers dalam budaya populer. Nah, adanya perubahan gaya dan kehidupan para wanita muslimah, terutama persoalan berbusana, seorang merupakan budaya populer kontemporer yang di tengah berlangsung di Indonesia saat ini. Nah, budaya populer dalam media massa ini adalah salah satu cara manusia untuk mengekspresikan diri. Nah, dalam era komunikasi pada masa modern serta kaitannya dengan budaya populer, atas kehendak media pula gaya hijab ini menjadi gaya nasional yang kini menjadi fenomena yang disebut budaya populer untuk fashion. Pandangan ini, menurut Dan Eger, dapat dikelompokkan menjadi 4 aliran, yaitu budaya dibangun berdasarkan kesenangan namun tidak substansial dan mengentaskan orang lain dari kejenuhan kerja sehari-hari. Kebudayaan populer menghasilkan nilai budaya tradisional. Kebudayaan populer menjadi masalah besar dalam pandangan ekonomi Marx kapitalis. Kebudayaan populer merupakan kebudayaan yang mengatas dari atas. Kebudayaan populer banyak berkaitan dengan masalah keseharian yang dapat dimengerti oleh semua orang atau kalangan tertentu seperti trend fashion. Selanjutnya akan dibahas oleh Cici Halia. Lalu yang selanjutnya ada fenomena hijabers menurut postfeminis. Jadi sejak munculnya emansipasi yang diperkenalkan Kartini, perempuan Indonesia berterima kasih telah diberikan model perempuan untuk meraih pendidikan dan pekerjaan seperti laki-laki. Belitan ganda atau double entitlement, kemenangan identitas perempuan dan melihat bahwa kini perempuan dapat mengakses pekerjaan secara terbuka dan pendidikan secara setara. Perempuan memiliki pilihan atas kehidupannya sendiri, namun masih masih berkuat dalam pikiran nilai-nilai konservatif seperti penampilan, gaya hidup, dan membutuhkan seorang laki-laki sebagai pasangan hidup yang cocok. Salah satu contoh yang dapat diambil yaitu komunitas hijabers. Hal ini merupakan salah satu contoh fenomena budaya populer berdasarkan konsep dari post-feminis, di mana para perempuan yang saat ini berada di dalam belitan ganda tersebut, para hijabers hampir seluruhnya merupakan perempuan muda kelas menengah yang mempunyai pendidikan tinggi dan berpenghasilan sendiri, serta masuk dalam ruang publik. Namun, mereka masih dihadapkan dengan nilai-nilai konservatif seperti berpenampilan menarik sesuai syariat agama, menginginkan laki-laki sebagai pasangan hidup yang cocok dan menggunakan hijab sebagai bentuk penolakan terhadap identitas
perempuan modern barat. Selain itu di sisi lain hijabers masih ditaklukkan dengan konsumerisme. Nah, selanjutnya ada kesimpulan yang dilanjutkan oleh Emilia Hidayah. Kesimpulan dari presentasi yang telah kami sampaikan adalah pakaian merupakan sesuatu yang berkaitan dengan budaya dan masyarakat. Begitupun hijab yang saat ini banyak digunakan oleh perempuan muslim. Hijab ini tidak lagi hanya digunakan sebagai alat untuk menutup aurat bagi perempuan muslim, akan tetapi kini hijab menjadi ikon fashion yang digunakan oleh semua kalangan, oleh semua wanita. Akan tetapi adanya fenomena hijab ini dalam diri luar dapat menciptakan budaya konsumerisme yang dimana para wanita akan mengeluarkan uang dan tenaga untuk mengikuti tren hijab. Oke, sekian presentasi yang kami sampaikan. Bila ada salah dan kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.